Halo YouTube, selamat datang di channel Bagus Relevance. Waktu itu kita sudah mencoba kereta api Malioboro Express dengan kereta yang sudah cukup berumur. Sekarang, PT Sepur mengoperasikan kereta baru yang diakui sebagai kereta yang sangat nyaman dan mewah. Banyak yang menyebutnya dengan K1 2016. Kali ini, kita akan mencobanya di salah satu kereta Argo dalam perjalanan kita pulang menuju Jakarta. Kita akan naik Argo Dwi Pangga. Kota Jogja, kota budaya yang selalu menyimpan kenangan setiap kali kita mengunjunginya. Tidak pernah bosan untuk mengunjungi kota ini, selalu menimbulkan rasa rindu akan suasana malamnya. Tapi sekarang saatnya kita untuk pulang ke Jakarta. Kita dalam perjalanan menuju stasiun Tugu, Yogyakarta. Kereta yang kita akan naiki ini adalah sedikit spesial karena kereta baru yang menjadi banyak pembicaraan. Kita akan naik kereta api Argo Dwi Pangga relasi Solo Balapan, Jakarta Gambir. Perjalanan akan kita tempuh selama 8 jam. Karena ini adalah perjalanan malam, hari ini gue hanya akan menyampaikan pendapat dan opini tentang K1 2016 yang baru. Saat ini kita akan menunggu terlebih dahulu karena waktunya juga masih agak lama. Jadi sambillah kita menikmati kereta api yang berlalu lalang di stasiun Jogja. Stasiun Tugu cukup bisa memanjakan penumpang yang sedang menunggu. Ada beberapa tempat belanja dan restoran. Kursi tunggunya juga banyak. Tapi memang malam ini cukup banyak penumpang, jadi juga banyak yang tidak kebagian duduk di kursi. Makan sana. Sekarang ke inti video, bagaimana dengan keretanya? Legroomnya luas sekali, kaki bisa selonjoran, dan footrestnya ini agak besar dan dia modelnya keangkat ke atas pakai per, jadi legroomnya lebih luas. Tapi kalau pakai per gini, dia akan kembali ke atas dengan bunyi yang bisa ajak ribut orang yang duduk di depan lo. Jadi, sebelum tidur mending jangan taruh kaki di footrest. Nanti kaki jatuh, footrestnya kebanting ke depan. Jadinya malah ribut, abis itu diturunin dari kereta. Colokan listriknya masih 2. Ada meja kecil dengan 3 tatakan gelas, lebih banyak dari yang sebelumnya cuma 2 tatakan gelas. Ada tirai dengan model tarik. Tapi kalau model begini gue nggak tahu gimana cara bersihinnya kalau kotor. Cuma ini mau buat kereta jadi lebih modern. Armrest sebelah kirinya terbuat dari panel kayu yang gue ragukan keasliannya. Kalau gue lebih suka bahan soft touch kayak kulit daripada yang ini. Di atasnya kita dapat armrest lagi. Sebenarnya bukan armrest sih, karena jarak antara jendelanya ini agak lebar. Jadi tangan gue pun bisa ditaruh di sini.
Selanjutnya kita punya meja lipat yang ukurannya gue merasa sedikit lebih kecil daripada meja lipat kelas eksekutif sebelumnya. Meja lipat ini maksimal menampung beban 3 kg karena ada tulisannya di bawah. Meja ini juga dilengkapi dengan lubang yang berfungsi sebagai cup holder. Mejanya dilapisi dengan lapisan kayu, dimana ini kelihatannya bagus banget. Reclining seatnya pakai tombol ini, tapi bagusnya ini pakai bahannya bukan plastik gitu dan agak keras, jadinya nggak gampang ketekan sama paha sendiri. Ada hal baru yang sebenarnya bukan fitur baru. TV tengah. Ya, ini bukan hal baru. Karena kalau kalian pernah naik kereta kelas Argo saat masih livery garis abu-abu, TV tengah itu udah pernah ada. Tapi tetap aja, gue nggak begitu suka dengan konten TV yang disajikan. Lalu, apa yang menurut gue kekurangan di K1 2016? Pintu gesernya masih manual. Ini kayak kembali lagi ke zaman batu. Seharusnya nggak apa-apa pakai tombol otomatis, tapi dengan maintenance yang terjaga. Dan keretanya berisik banget. Kekedapan suaranya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Apalagi pintunya manual, orang bisa aja lupa tutup. Suara besi ketemu besi, masuk dengan jelas ke kabin penumpang. Sekarang kita inspeksi toiletnya. Toiletnya cukup luas dan bersih. Di atas ada benda ini, gue nggak tahu ini apa. Kalau bisa tahu, tulis di kolom komentar. Wastafelnya nggak sesempit K1 lainnya. Selain itu ada sabun cuci tangannya, pengharum ruangan, dan toiletnya toilet duduk. Udah lama gue nggak menemui toilet duduk di kereta. Juga ada penyemprot air dan flush. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. Sekarang gue akan mencoba untuk tidur di kereta yang cukup berisik. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Bagus Travel Fans untuk update video lainnya. Selamat malam. Akhirnya gue bisa tertidur dengan cukup nyenyak selama beberapa jam. Meskipun tadi gue bilang keretanya berisik. Mungkin karena faktor kelelahan juga. Tapi gue akui ada hal yang menurut gue peningkatan. Ingat armrest tambahan ini? Nah, ini bisa buat meletakkan bantal. Posisi tidur yang agak miring cukup membantu untuk tidur. Apalagi kaki bisa selonjoran, ditambah AC yang lumayan dingin. Oke, sekarang menurut GPS kita sudah ada di antara Karawang dan Bekasi. Ya, artinya kurang dari 1 jam lagi kita akan sampai di tujuan kita. Setelah perjalanan panjang ini, akhirnya kita sudah memasuki Bekasi. Karena gue juga udah gak sabar sampai ke rumah untuk tidur yang sebenar-benarnya, kita akan mengakhiri perjalanan akhir tahun kita di stasiun Jatinegara. Karena memang ini lebih dekat ke rumah dan masih ada taksi. Lalu, bagaimana kesimpulan gue terhadap K1 2016 ini? Overall, memang ada beberapa peningkatan di K1 2016 ini. Tapi, ada juga beberapa penurunan yang seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi PT Sepur untuk berikutnya, seperti kekedapan suara dan pintu manual. Tapi, secara keseluruhan kereta ini lebih baik daripada K1 sebelumnya. Nggak terlalu mewah, tapi lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan dari kita naik Gajayana ke Malang, Malioboro Express ke Jogja, dan Argo Dwi Pangga ke Jakarta. Jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan kalian agar gue bisa buat video-video seperti ini lagi berikutnya. Share juga video ini untuk mempromosikan betapa baik dan modernnya kereta ini ke teman ataupun saudara kalian. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Bagus Travel Fans untuk update video-video lainnya.
Thanks for watching and see you on the next trip.